Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di Bilu, Bincang Pemilu bersama KPU Kota Binjai. Senang sekali saya Indri Laras akan memandu Bincang Pemilu pada hari ini dengan tema yang sangat penting nih, terutama untuk kalangan generasi muda, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih pemula di tingkat perguruan tinggi Kota Binjai. Topik ini menjadi penting karena pemilih pemula, khususnya generasi muda, memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi dan juga merupakan salah satu penentu kualitas demokrasi di masa depan. Nah, untuk membahas hal ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita Bapak Isminar selaku akademisi yang ada di Kota Binjai. Halo Bapak, selamat datang. Ya, hai. Terima kasih. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Boleh disapa dulu Pak, teman pemilihnya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman pemilih yang ada di Kota Binjai. Salam sehat dan salam sukses. Nah Pak, sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi nih Pak, apa sih Pak yang membuat pemilih pemula itu Pak, khususnya mahasiswa sebagai kalangan muda punya peran penting untuk demokrasi kita Pak? Ya, mahasiswa atau pemuda sangat memiliki peran penting ya dalam suksesi pemilu di Kota Binjai khususnya. Dikarenakan mahasiswa ini adalah agent of change, kemudian juga generasi masa depan. Jadi mereka ini harus melek dan peduli ya terhadap itu. Jadi bisa dikatakan sebagai agen perubahan juga ya Pak untuk demokrasi di kedepannya Pak. Ya. Nah Pak, kalau langkah apa aja nih Pak yang sudah atau bisa dilakukan oleh perguruan tinggi Pak untuk mendorong partisipasi pemilih pemula Pak? Ya, untuk mendorong partisipasi pemilih pemula itu langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah sosialisasi ya, sosialisasi dan juga edukasi kepada seluruh sivitas akademika, bisa mulai dari dosen terlebih dahulu. Kadang juga kita melihat ya, namanya juga akademisi, kadang mereka ini banyak kesibukan sehingga hal-hal yang sederhana seperti itu pun bisa abai gitu. Jadi kadang kita sebagai manusia harus diingat-ingatkan dengan hal itu seperti itu. Kemudian terus melakukan sosialisasi ke kelas-kelas lah kalau bisa, ke kelas-kelas mahasiswa untuk menyampaikan bahwa pentingnya peran kita sebagai pemilih seperti itu. Edukasi politik ya Pak kepada Edukasi mahasiswa politik, Pak. Ya. Kalau terkait di lapangan nih Pak, bagaimana Bapak melihat tingkat partisipasi pemilih pemula Pak di perguruan tinggi Kota Binjai Pak? Kalau kita lihat peran partisipasi pemilih pemula di kalangan perguruan tinggi itu menurut saya sangat baik ya, sangat baik. Asal saja ini bisa dilakukan sosialisasi yang intens ya pada target-target pemilih kita ke depan. Artinya capaian-capaian kita lihat di Kota Binjai ini, mahasiswa itu ada kepedulian lah terhadap perkembangan politis di Kota Binjai. Itu merupakan salah satu capaian menurut kita seperti itu. Jadi masih ada tantangan lah ya Pak untuk kayak seperti harus intens melakukan sosialisasi kepada mahasiswa ya Pak? Iya, harus intens gitu. Karena kadang apalagi mahasiswa kita ini sudah banyak disibukkan dengan gadget ya kan. Mereka kadang lebih asik main handphone ya kan, dibandingkan dengan duduk hadir mendengarkan sosialisasi seperti itu. Ini Pak, siapa yang punya peran Pak untuk membantu kesadaran memilih Pak? Mungkin dari dosen, orang tua, atau mungkin lingkungan sosial sekitar Pak? Sebenarnya semua itu punya peran untuk menyadarkan bahwasanya pentingnya untuk menjadi pemilih yang baik ya. Artinya bukan hanya itu di kalangan akademisi, bukan hanya itu di kalangan dosen ya, bukan hanya di kalangan dosen, tapi semua kita harus bekerja sama bersama-sama untuk membantu menyadarkan bahwa pentingnya memberikan hak pilih kita kepada orang yang tepat untuk menjadi perwakilan kita ke depan seperti itu. Jadi semuanya punya peran penting ya Semua Pak? punya peran penting, dosen, akademisi, kemudian juga lingkungan ya, lingkungan itu juga sangat berperan aktif untuk seperti itu.
Kalau untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula nih Pak, seberapa penting Pak kolaborasi antara kampus, KPU dan organisasi mahasiswa nih Pak yang ada di Kalau kampus? boleh saya beri skala persen, ini harus 100% ya. Nah, jadi kolaborasi antara pihak perguruan tinggi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU ini harus benar-benar dilakukan secara intens ya. Jadi dan secara aktif. Tidak boleh lagi pasif gitu. Jadi harus secara aktif ya memberikan perkembangan-perkembangan contoh ada umpamanya pembaharuan tentang PKPU yang terbaru ya kan. Ini perlu juga disosialisasikan PKPU tentang apa umpamanya tentang pemilih pemula minimal usia berapa gitu kan. Ini penting disampaikan kepada pihak-pihak perguruan tinggi itu disosialisasikan sehingga ya, hal-hal yang menurut kita ini sepele ya tapi ini dapat menjadi satu informasi baru bagi mereka yang masih mau memilih kira-kira seperti itu. Kalau faktor apa aja nih Pak yang mempengaruhi rendah atau tingginya partisipasi masyarakat, mahasiswa Pak dalam pemilu? Ya pertama tinggi atau rendahnya itu kembali ya kita tadi di poin awal sosialisasi. Kalau sosialisasi kurang ya otomatis cuek lah ya. Kadang kita melihat inilah ya di lingkungan kita sendiri saja. Ada itu tertulis dilarang umpamanya merokok di tempat ini umpamanya gitu. Tapi terbanyak kan masih juga ada itu yang merokok di tempat yang dilarang merokok. Sebenarnya sudah tertulis gitu. Artinya apa? Di sini kita perlu kembali mengingat-ingatkan, ya, mengingat-ingatkan bahwa pentingnya itu memilih, ya, menggunakan hak suara ke orang yang dipilih sesuai dengan kriteria kriteria orang yang kita harapkan dapat mewakili suara kita ke depan. Jadi harus lebih ekstra lagi ya Pak Ekstra sosialisasi itu. Iya. Apalagi khususnya mahasiswa ya Pak lebih ke gadget ya. Iya. Daripada memang hari ini para pemuda dan pemudi kita itu disibukkan dengan gadget. Banyak game-game online itu yang menghadirkan kesibukan-kesibukan mereka. Mungkin ke depan perlu juga kita bikin namanya game KPU gitu ya kan. Game menghitung suara ya kan. Agar mereka juga gitu ada partisipasi aktif melalui media digital seperti itu. Seperti simulasi pemilu ya Pak. Iya, seperti simulasi pemilu seperti itu. Nah Pak, terakhir nih Pak, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada khususnya pemilih pemula Pak? Ya, untuk pemilih pemula yang ingin saya sampaikan adalah bahwa suara kita adalah mewakili kebijakan-kebijakan penting ke depan. Dan suara kita itu bukan untuk kita saja, tapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi gunakan suara itu dengan baik, jangan cuek, ya, jangan acuh tak acuh. Mari peduli, gunakan suara sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya, bukan karena ada apa-apanya gitu kira-kira. Tidak terasa ya Pak, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif. Semoga pesannya dapat tersampaikan ya Pak kepada pemilih pemula, khususnya mahasiswa ya Pak. Ya, terima kasih. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menambah perspektif baru bagi teman pemilih. Buat teman pemilih yang ingin terus mengikuti informasi seputar kepemiluan, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar ya jika ada pertanyaan. Dan ikuti terus Bincang Pemilu di kanal resmi KPU Kota Binjai. Saya Indri Laras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam KPU melayani.